Ingat, tadi ada unsur tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Tanpa kelima unsur ini, tanpa lima dewa ini, tanpa lima leluhur ini, kita tidak ada. Kita tidak punya tempat untuk berkeberadaan gitu. Kita tidak punya tempat untuk menampilkan keberadaan kita. Tidak mungkin gitu loh. Jadi sudah pantasnya kita senantiasa berterima kasih. Sudah sepantasnya kita harusnya selalu terhubung dengan mereka. Kalau kita kehilangan konektivitas hubungan kita dengan mereka, wah, kita ada di dalam bahaya. Karena apa? Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera ya. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema, melanjutkan sudut pandang tentu sudut pandang dari Sri Teguh Bunga Dharma ya. Kali ini aku akan mencermati atau memaparkan sudut pandangku tentang suatu hal yang selama ini tuh sering ditanyakan oleh teman-teman, terutama teman-teman dekat atau tamu-tamu yang hadir ke rumah ketika kenal dari atau mendengar dari YouTube lalu datang ke rumah. Itu sering ditanyakan. Ini coba tak ulas sedikit nggih di sini nggih, yaitu mengenai para dewa dan juga leluhur gitu kan. Kalau menurutku nggih, dewa itu kan ya dari cahaya ya, unsurnya itu salah satu cahaya, mereka telah bercahaya gitu. Sehingga menurutku ya sama aja dengan kalau di tradisi tertentu disebut dengan malaikat gitu loh. Jadi dewa dan malaikat itu menurutku itu sama gitu loh. Dan perlu kutegaskan adalah level dewa itu ada level-levelnya, artinya tingkat kesadaran mereka, tingkat kekuatan mereka itu bertahap gitu loh, berjenjang. Jadi tidak lalu semuanya sama gitu loh, tidak lalu semuanya sama. Dan dewa ini adalah sesuatu pribadi atau suatu ruh yang telah nyawiji dengan alam, atau mereka punya kekuatan alam, atau mereka yang telah selaras dengan alam gitu. Dan kalau dewa utama itu ya ada 5, yaitu tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Nah, ini adalah alam atau dewa utama gitu loh. Jadi di tradisi-tradisi tertentu itu dijelaskan dengan sangat jelas gitu loh. Tetapi aku mohon maaf ya, aku mungkin tidak bisa menjelaskannya dari tradisi-tradisi tertentu karena aku bukan penghayat dari agama tertentu. Aku tidak fasih dari sudut pandang agama tertentu. Aku bukan ahli agama apapun ya. Jadi nanti aku mohon maaf jika aku mungkin tidak memahami istilah-istilah secara lebih tepat gitu loh. Ini berdasarkan sudut pandangku, berdasarkan pengalaman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pembelajaran ke agama tertentu ya. Jadi mohon dipahami ini. Jadi dewa itu berjenjang tingkatan-tingkatannya gitu loh. Jadi ada yang paling kecil, skupnya kecil, terus kekuatannya pun hanya lingkup tertentu, sampai yang tertinggi dan tingkatan-tingkatan yang paling tinggi ya kalau dewa utama, unsur utama, keselarasan alam utama ya tadi tanah, air, api, udara, dan eter gitu loh. Jadi mereka ini adalah dewa-dewa yang selama ini menopang, yang selama ini menunjang hidup kita. Tanpa mereka kita mati, tanpa keberadaan mereka kita mati. Kalau kita tidak ada tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang, lalu kita hidup di mana gitu. Wujud kita ini berasal dari kelima unsur itu gitu loh. Wujud kita ini
terdiri dari kelima unsur itu gitu. Jadi ini mohon dipahami dengan tepat nggih. Lalu ada juga pertanyaan, lalu wujudnya seperti apa? Memang ada wujudnya, tetapi aku pastikan ketika roh dari dewa atau roh dari alam ini mewujud di hadapan seseorang atau pribadi tertentu, maka itu akan disesuaikan dengan tingkat kesadaran, akan disesuaikan dengan tingkat peran dari siapa yang ditunjukkan itu. Misalkan dewa ini atau unsur alam ini ingin menemui seseorang, maka dia akan mengambil wujud sesuai dengan tingkat pemahaman dan peran daripada yang ditemui itu. Jadi mungkin masing-masing pribadi itu beda. Misalkan dewa bumi atau katakanlah dewa api atau Agni gitu ya, ketika menemui seseorang itu mungkin wujudnya, mengambil wujudnya tidak sama dengan masing-masing pribadi, masing-masing orang gitu loh, karena sesuai tingkat pemahaman dan tingkat peran. Jadi biasanya ketika seorang dewa itu menemui seseorang, maka biasanya itu berkaitan dengan peran. Dia menyampaikan pesan-pesan. Biasanya para dewa ketika sudah menemui seseorang, maka dia pasti membawa pesan. Tidak ada dewa menemui seseorang itu untuk iseng, itu tidak ada gitu. Pasti ada urusan. Ya urusan yang penting, urusan yang berkaitan dengan khalayak ramai atau masyarakat umum lah gitu, untuk suatu lingkup yang lebih besar gitu. Jadi tidak hanya untuk lingkup pribadi aja gitu, tapi juga berkaitan dengan untuk lingkup besar. Jadi dewa itu seperti itu gitu. Jadi ketika dewa ini mengambil wujud sosok, menjadi sosok pribadi dan menemui seseorang, maka akan disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan tingkat dari atau jenis peran dari orang yang mau ditemui itu. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi kebingungan, akan terjadi kekacauan. Itu kenapa kalau misalkan ada orang bercerita dewa ini begini, dewa ini begitu, tidak usah kaget. Tidak perlu kaget, tidak perlu menghakiminya. Semua benar gitu, semua benar, karena dewa itu ketika menemui seseorang itu pasti sesuai dengan tingkat kesadaran dan sesuai peran dari masing-masing pribadi atau orang yang ditemui ini gitu loh. Jadi jangan saling membandingkan pengalaman gitu, percuma nanti. Buntutnya nanti malah kalau pemahamannya pendek atau sumbu pendek gitu, malah nanti tukaran, gelut, berdebat akhirnya. Jangan habiskan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk berdebat gitu loh. Panjenengan rugi sendiri nanti gitu. Jadi itu sekali lagi, dewa itu ada jenjangnya, ada tingkatannya. Semakin tinggi kualitas kesadaran panjenengan, maka dewa yang menemui pun kualitasnya pasti lebih tinggi. Dan seiring sampai mulai mengenal peran panjenengan dilahirkan atau tujuan hidup jenengan diadakan itu apa, maka dewa tertentu yang berkaitan dengan peran panjenengan itu pasti menemui. Tidak mungkin tidak. Panjenengan pasti terhubung dengan dewa yang berkaitan dengan tugas panjenengan. Itu sebuah kepastian. Karena itu begitu. Sama seperti begini. Kalau kita hidup gini ya, kita pasti terhubung dengan udara. Kan seperti itu. Karena udara ini kita perlukan untuk tetap hidup. Begitu pula peran panjenengan pasti akan membuat panjenengan terhubung dengan alam tertentu, dengan dewa tertentu. Pasti. Tidak mungkin tidak. Itu logika. Jadi ini pahami nggih. Jadi agar panjenengan semua tidak berdebat, agar panjenengan semua tidak saling mengklaim begini. Jadi pahami ini dengan tepat gitu loh. Jika seseorang yang telah mengalami semua pengalaman hidup, seseorang yang telah mengalami semua alam kehidupan, paham ya? Seseorang yang telah mengalami semua pengalaman hidup, seseorang yang telah memasuki semua alam kehidupan, lapisan-lapisannya, maka akan mengerti. Mereka tidak mungkin berdebat, mereka tidak mungkin mengklaim begini-begini yang benar, begini tidak. Silahkan ditafsirkan, silahkan dipahami sendiri-sendiri sesuai dengan wadahnya masing-masing,
sesuai tingkatannya masing-masing gitu loh. Karena tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini hanya fase jenjang. Ada orang yang tingkatannya sekian, pengalamannya begini gitu. Ada orang tingkat sekian, pengalamannya begini. Anak TK pengalamannya sebagai anak TK, anak SD, SMP pengalamannya sesuai tingkatannya masing-masing. Jadi jangan habiskan waktu untuk berdebat, aku benar, kamu salah, aku yang lurus, kamu yang belok, atau tidak perlu begitu. Jadi hayati, pahami pengalaman panjenengan ini gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang leluhur. Tadi kan dewa, tak sedikit ya. Sekarang leluhur. Jadi leluhur kita ini pun punya jenjang sesuai tingkat kesadarannya, lalu masuk ke alamnya. Jadi leluhur dengan kualitas kesadaran tertentu akan memasuki alam tertentu dan mereka akan punya tugas tertentu pula. Nah, pada konteks ini leluhur yang seperti ini dia pun bisa disebut sebagai seorang dewa. Seorang dewa. Jadi banyak leluhur-leluhur kita yang telah mencapai kesadaran tertentu dan punya tugas tertentu, maka mereka juga disebut sebagai dewa. Ingat, tadi aku mengatakan dewa itu berjenjang sesuai tingkat kesadaran dan peran masing-masing. Begitu pula leluhur kita yang telah punya kualitas tertentu, masuk ke alam tertentu, mereka pun akan punya tugas dan mereka pun bisa disebut sebagai dewa. Dipahami ya? Ini agar nanti tidak terjadi semacam kesimpang siuran. Jadi kita apakah punya kesempatan untuk menjadi dewa? Teramat sangat mungkin. Teramat sangat mungkin gitu. Leluhur kita banyak kok. Leluhur kita banyak yang telah sampai ke tahap itu. Itu kenapa? Mungkin panjenengan sering mendengar cerita, oh ditemui leluhur memberi pesan begini, ditemui leluhur memberikan pesan begini. Nah, seperti itu pasti panjenengan sering mendengar hal seperti itu gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, apakah itu benar? Benar gitu loh. Tetapi seperti yang aku bilang tadi, dewa atau leluhur ini ketika memberi pesan, menampakkan diri pasti akan disesuaikan dengan tingkat kesadaran, tingkat pemahaman dan juga peran dari orang yang ditemui ini atau dari anak turunnya ini gitu loh. Jadi ini dipahami. Jadi para leluhur dan para dewa ini akan senantiasa berkolaborasi, memandu, membayangi dari kehidupan manusia. Akan senantiasa memandu, membayangi dari semua kehidupan anak turunnya. Karena itu kembali kepada pelajaranku yang semua terus tak sampaikan, yaitu hiduplah selaras dengan alam, hiduplah selaras dengan para dewa, dengan para leluhur, lakukan persembahan. Dan itu udah tak jelaskan di semua videoku gitu loh, agar panjenengan semua itu terhubung. Karena tanpa mereka kita tidak bisa hidup. Tanpa mereka kita tidak bisa hidup. Ingat tadi ada unsur tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Tanpa kelima unsur ini, tanpa 5 dewa ini, tanpa 5 leluhur ini, kita tidak ada. Kita tidak punya tempat untuk berkeberadaan gitu. Kita tidak punya tempat untuk menampilkan keberadaan kita. Tidak mungkin gitu loh. Jadi sudah pantasnya kita senantiasa berterima kasih. Sudah sepantasnya kita harusnya selalu terhubung dengan mereka. Kalau kita kehilangan konektivitas hubungan kita dengan mereka, wah, kita ada di dalam bahaya. Karena apa? Akan terjadi ketidakseimbangan, akan terjadi ketidakharmonisan, dan pasti ujungnya pasti terjadi kerusakan. Disharmoni akan menimbulkan kerusakan. Perhatikan ini, disharmoni dalam hubungan apapun pasti akan menimbulkan kerusakan. Ketika jenengan dengan keluarga tidak harmonis, ya pasti terjadi kerusakan. Kita dengan pasangan tidak harmonis, terjadi kerusakan juga. Begitu pula kalau kita tidak harmonis dengan leluhur, dengan para dewa, ya pasti terjadi kerusakan. Nah, inilah yang saat ini terjadi. Inilah yang saat ini terjadi. Bencana yang bertubi-tubi, yang makin hari makin dahsyat, dan jarak antara satu bencana dengan bencana yang lain itu makin rapat. Ini disebabkan karena ketidakharmonisan, ketidakselarasan kita dengan leluhur, dengan dewa. Jadi mari kita kembali
selaras kembali dengan para leluhur, dengan para dewa. Hidup selaras dengan alam itu adalah mutlak. Dalam kehidupan kita sekarang, itu adalah salah satu tugas kita. Hidup selaras dengan alam. Dalam hal ini dengan para dewa, dengan para leluhur, dengan para pepundian, para danyang, itu wajib. Itu mutlak. Diperlukan dalam kondisi ketidakselarasan kita, kehidupan kita yang penuh bencana, penuh disharmoni ini, maka itu diperlukan. Panjenengan semua harus melakukannya. Sekali lagi ini menurut sudut pandangku, panjenengan tidak harus setuju dengan sudut pandang Sri Teguh Bungadharma. Tetapi bagiku ini penting. Ini adalah salah satu tema sentral tujuan kelahiran kita. Ini adalah salah satu tema sentral kita untuk menuju zaman baru. Dan aku sudah memastikan zaman baru pasti terjadi. Jadi hidup selaras dengan alam itu juga sebuah kepastian. Tanpa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi mohon ini dipahami ya. Mohon ini dipahami dengan tepat dan disikapi dengan tepat. Dan monggo panjenengan semua untuk merenung dan melakukannya. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. 15